Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan panjang umur kepada kita sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan menuntut ilmu agama serta menunggu salat isya berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat beliau kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semua mendapatkan keampunan, mendapatkan rahmat, keselamatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf untuk mengingatkan kembali kalau ada yang belum berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain masih cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As yang kunyahnya adalah Abi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah, "Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail?" Apakah tidak benar pemberitahuan orang tentang dirimu bahwasanya kamu siang hari berpuasa dan malam harinya kamu bangun malam semalaman asik beribadah? Jadi siang hari puasa, malamnya beribadah, semalaman suntuk gitu. Qultu, Abdullah menjawab, "Bala ya Rasulullah." Inggih habar tersebut benar wahai baginda Rasul. Bujur itu habarnya, ulun memang siang puasa, malamnya asik beribadah. Semalaman toh kadasin guringan, rupanya guringnya siang sudah. Nah itu. Qala, Nabi berkata, "Fala taf'al." Janganlah kamu melakukan tindakan seperti itu. Kenapa yuk? Karena kadang-kadang ada hak yang lain tuh, hak mata gitu ta. Bisa perlu tidur ya ta? Atau misalnya kewajiban inya terhadap bini. Yalah, kalau siang hari puasa berarti kada bermainan ta. Malamnya asik beribadah, berarti kada bermainan juga ta. Nah, ta. Hari-hari nang kayak gitu berarti kan tanggung jawabnya kurang gitu ta terhadap pasangannya. Ujar Nabi, "Fala taf'al." Jangan kamu melakukan seperti itu. Sum wa aftir. Kalau kamu mau berpuasa silahkan berpuasa, tapi jangan setiap hari dalam setahun tadi puasa terus. Kalau hendak puasa, tapi nanti jangan berpuasa gitu. Jadi misalnya hari ini puasa, esoknya enggak gitu. Atau dalam sebulan puasanya 3 hari saja gitu ta, dalam sebulan. Nah itu. Wanam wakum, dan tidurlah kamu terlebih dahulu, baru nanti bangun malam beribadah. Nah, diatur Nabi seperti itu. Kenapa Nabi menjelaskan fa inna li jasadika alaika haqqan,
bahwasanya kamu ada kewajiban terhadap badanmu. Terhadap badan nih ada kewajiban, jaga kesehatan. Kalau siangnya berpuasa, malamnya beribadah, diporsir tuh tenaga. Akibatnya nanti sakit. Sedangkan menjaga kesehatan hukumnya wajib gitu ta. Wa inna li ainika 'alaika haqqan, dan kamu pun ada kewajiban terhadap matamu. Matamu perlu tidur. Nah itu. Rupanya si Din ini kadang-kadang siang kada sin tiduran gitu ta. Siang tak kada sin tiduran. Wa inna li jaujika 'alaika haqqan, dan kamu pun ada kewajiban kepada pasanganmu, perlu diservis kan gitu. Lamun kada diunjuni, nah pusing juga kepala. Nah itu. Jadi adalah gitu ta. Ada kewajiban terhadap pasangan, seminggu paling kada 2 kali. Ya lah, jangan juga sehari 5 kali. Wah, tuntung sholat fardu main. Wah, wiyuh benar itu, kasihan. Wa inna li zawrika 'alaika haqqan, dan kamu pun ada juga kewajiban kepada tamumu. Kan tamu beelang ada kewajiban diberi makan nih kan gitu kan. Kalau ada bisi lebihan, kalau kada ada banyu barang gitu ta. Nah itu. Wa inna bihasbika antasumma fi kulli syahrin salasata ayyamin. Lalu ujar Nabi, bahwasanya cukup bagimu berpuasa setiap bulan Arab itu 3 hari cukup sudah, jar Nabi. Nabi ini hendak ingin memperingan Abdullah bin Amr ini. Sakira kada kesulitan, karena nanti kalau diporsir uyuh awak garing gitu tak. Jadi sebulan tuh 3 hari aja kan cukup sudah, jar Nabi. Awal bulan misalnya, pertengahan bulan, atau akhir bulan Arab, atau tanggal 13, 14, 15 di bulan Arab gitu ta. Nah itu. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsalha, karena sesungguhnya setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Jadi kalau kamu puasa 3 hari dalam sebulan, kali akan 12, 3 kali 12 berapa tak? 36 dikali 10 sama seperti puasa setahunan. Fa inna jalika siyamud dahri, itu sama dengan berpuasa setahunan. Jadi kalau setiap bulan 3 hari itu sudah sama dengan setahunan. Karena si Din ini hendak benar puasa setahunan gitu. Padahal tidak boleh seperti itu, puasa dahr tadi. Fasyaddatu, kemudian diriku ini, ujar Abdullah, bersikeras kada mau menerima keringanan dari Nabi. Pasut tidak alaya, sehingga akhirnya di waktu tuha terasa berat gitu tak. Aku nih merasa berat gitu karena memaksa diri. Sanggup aja ya Rasulullah gitu tak, lebih mampu daripada itu. Gitu, disuruh 3 hari puasa, mampu aja lebih daripada itu. Lalu meminta sampai puasa Nabi Daud. Nah pas sudah tuha menyesal tuh. Kenapa? Terasa berat karena fisik sudah Tuhan ini kada tahan lagi, tidak seperti waktu waktu muda. Qultu, Abdullah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ajidu kuwatan, bahwasanya diri ulun ini ya Rasulullah mempunyai kekuatan yang lebih, mampu aja puasa lebih daripada itu. Sebulan 3 hari kawau ulun lebih daripada itu. Nah, memang anak muda lagi semangatnya. Qala, Nabi mengatakan, sum siyama nabiyillah Daud wala tazid alaih. Kalau begitu puasalah kamu seperti puasanya Nabiullah Daud, jangan lebih daripada itu. Artinya puasa seperti puasa Nabi Daud, jangan lebih daripada itu. Qultu, Abdullah bertanya, bingung Abdullah, apa itu puasa Daud? Wa makana siyamu Daud, seperti apa wahai baginda Rasul caranya puasa Nabiullah Daud? Kayak pegerang itu caranya. Kalau Nabi mengatakan nisbud dahri, yaitu berpuasa setengah tahun. Jadi terserah caranya, hari ini puasa isuk kada, hari ini puasa isuk kada, terserah pulang kayak gitu. Bahalat hari, atau misalnya 5 hari puasa kena 5 harinya kada gitu. Atau 7 hari puasa 7 harinya kada, terserah aja bagaimanakah caranya. Pokoknya dalam setahun
setengah tahun berpuasa, setengah tahunnya tidak berpuasa. Jadi berpuasa setengah tahun. Fakana Abdullah yaqulu ba'da makabira. Kemudian keadaan Abdullah ini dia berucap setelah dia tuha, dia berucap seperti ini, berkata seperti ini sebagai tanda penyesalan dia karena terlalu memaksa. Akibatnya berucap seperti ini, ya laitani qabiltu rushata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kanya dulu nih aku langsung menerima keringanan ibadah sunnah dari Nabi. Ya kanya gitu. Kalimatnya ya laitani tamanni. Tamanni itu artinya suatu harapan yang tidak mungkin terjadi lagi. Karena dia sudah meminta sesuatu yang memberatkan dirinya sehingga harus dilaksanakannya sampai akhir hayat. Karena sudah meminta seperti itu di hadapan Nabi. Orang kalau sudah diberi keringanan ambil yang ringan, jangan suka memperberat diri. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan Nabi bertanya kepada Abdullah seperti ini. Alam ukhbar annaka tasumud dahra. Apakah tidak benar pemberitahuan orang tentang dirimu bahwasanya kamu itu berpuasa setahunan penuh, full dalam setahun itu kamu puasa. Wa taqra'ul Qur'an kulla lailah, dan kamu membaca Quran setiap malam hatam 30 juz. Nah, kita ya Allah setahun gini gak ada harapan tamat tuh. Itu gini bulan puasa pas hendak betamatannya aja hanya datang gitu kan. Waktu membacanya kada ada. Mungkin kalau ada makanannya juga, nah itu tuh. Jadi setiap malam nih hatam Quran. Bujur nggak nang kayak gitu habar orang nih? Fakultu. Nah Abdullah langsung menjawab, bala ya Rasulullah. Inggih bujur habar itu wahai baginda Rasul. Ulun dasar nang kayak itu siang harinya puasa, full setahunan. Malamnya ialah beribadah semalaman dan sambil baca Quran pulang, hatam dalam sehari itu hatam. Fakultu bala ya Rasulullah. Inggih bujur itu wahai baginda Rasul. Walam urid bijalika illal khaira. Tetapi ulun melakukan hal itu tidak ada keinginan ulun di hati ulun ini melainkan adalah mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi yang niat ulun ini mengharap kebaikan dari Allah, bukan mengharap pujian dari makhluk. Ulun mengharap kebaikan dari Allah. Kala Nabi berkata seperti ini, pasum sauma Nabiyillah Daud. Kalau kamu ingin berpuasa, berpuasalah kamu seperti puasa Nabiullah Daud utusan Allah. Fa innahu kana a'badan nas, karena sesungguhnya keadaan Nabi Daud itu adalah manusia yang paling rajin ibadah puasanya. Jadi puasanya seperti Nabi Daud, artinya bahalat hari gitu. Atau di dalam setahun setengah tahun berpuasa. Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin, dan kamu bacalah Quran hatamnya itu sebulan sekali. Nabi itu meringankan nih akan Abdullah supaya kada keuyuhan, karena Nabi bisa membaca masa depan. Tahu Nabi dibukakan hijab melihat nih. Qultu, kemudian Abdullah berkata, ya Nabi Allah, inni utiku afdala min dzalik. Wahai Nabi Muhammad utusan Allah, bahwasanya ulun sanggup melakukan ibadah puasa lebih daripada itu. Membaca Quran hatam lebih kawa daripada itu. Artinya kawa aja lebih enggak sampai sebulan tuh tamat. Kala Nabi berkata, karena dia meminta seperti itu, akhirnya timbul berat sebagaimana umat nabi-nabi bahari ayalah kebanyakan bertanya, akhirnya berat gitu. Kisah nang di dalam surah Al-Baqarah, ujar menyembelih sapi, terlalu banyak tanya kalau sapi warna apa, yalah umurnya berapa, yang dipakai bekerja kah kadakah. Akhirnya apa? Berat. Disuruh cari sapi yang warnanya kuning, mulus sebukuannya kuning keemasan, dan tidak pernah dipakai untuk menggembala, tidak pernah untuk membajak sawah gitu. Akhirnya berat, harganya sekalinya mahal luar biasa. Nah itu terlalu memberatkan diri. Nah ini sama Abdullah ini, tanpa dia sadari
dia berkata kepada Nabi seperti ini, mampu aja ulun yang lebih baik daripada itu. Qala, Nabi langsung berkata mendengar ucapan seperti itu, ucapnya Nabi, faqra'hu fi kulli ishrin, kalau begitu kamu bacalah Quran setiap 20 hari tamat gitu. Berarti kalau 20 hari tamat berapa tak? Seharinya berapa? Sejuz setengah. Kalau 30 hari tadi, satu harinya satu juz gitu tak. Lumayan tuh 20 sampai 30 menit tergantung pian laju lawan kadanya gitu tak. Dalam satu juz tadi. Qultu, Abdullah berkata lagi, mendengar ucapan Nabi ini 20 hari tamat gitu tak. Qultu, Abdullah berkata, ya Nabi Allah, inni utiku Abdullah min dzalik. Wahai Nabi Muhammad utusan Allah, ulun sanggup nih melakukan yang lebih baik daripada itu. Sanggup ulun melakukan yang lebih baik daripada itu. Qala, Nabi berkata, faqra'hu fi kulli ashrin, kalau begitu kamu bacalah Quran setiap 10 hari tamat. Setiap 10 hari tamat, berarti berapa tak? Sehari 3 juz. Qultu, kemudian Abdullah berucap lagi, ya Nabi Allah, inni utiku Abdullah min jalik. Wahai Nabi Muhammad utusan Allah, ulun sanggup aja melakukan yang lebih baik daripada itu. Sanggup aja ulun. Qala, Nabi berkata, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala jalika. Kalau begitu kamu bacalah Quran dalam 7 hari tamat. Jangan lebih daripada itu. Jangan 3 hari tamat, jangan. Jangan saben hari tamat, jangan. Karena kita manusia terkadang bisa bosan. Kita manusia terkadang tidak sanggup melakukan ketika sudah fisik sudah tuha. Karena kalau meminta kepada Nabi, hukumnya wajib digawe itu sampai akhir ayat. Karena dia memberatkan dirinya sendiri. Jadi 7 hari jangan lebih daripada itu. Fasyaddadtu, kemudian aku memberatkan diriku sendiri dengan meminta ditambahi lagi. Padahal disuruh 30 hari tamat ringan kalau tuh. Sekalinya dia memberatkan dirinya, pasut tidak layak, sehingga di waktu tuha aku pun merasakan beratnya melakukan hal itu. Merasa berat tuh pas tuha hanya sadar beratnya. Wa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad langsung berkata kepadaku, kepada Abdullah tadi, ketika Abdullah bepadah sanggup aja lebih daripada 7 hari itu menghatamakan Quran, enggak sampai 7 hari hatam Quran, sanggup ya Rasul. Sekalinya Nabi menasihati seperti ini, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun, bahwasanya dirimu ini tidak tahu, barangkali kamu nanti diberikan Allah panjang umur. Nah, pas sudah tuha, kamu kada mampu lagi. Nah, pas sudah dijelaskan Nabi seperti itu, hanya sadar, ihle bujur jua. Nah, gitu. Lalu enggak minta macam-macam lagi. Nabi menasihati. Qala, kemudian Abdullah berkata, fasirtu ilal ladzi qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadilah aku kepada melaksanakan yang dikatakan Rasulullah kepada aku. Akhirnya aku ambil tadi perintah Nabi 7 hari tamat Quran tadi. Nah, puasanya seperti puasa Nabi Daud. Itu yang sudah diambil tuh. Sudah taken, ya kebahasan kitanya taken kontrak sudah kayak gitu di hadapan Nabi. Falamma kabirtu, kemudian tatkala aku, ujar Abdullah, di sudah tuha. Nah, sudah tuha nih, wadittu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Hatiku ingin sekali bahwa diriku ini dulunya nih langsung menerima keringanan ibadah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya kayaknya dulu nih aku langsung menerima keringanan ibadah dari Nabi. Sebulan puasanya 3 hari. Ya kalau sebulan hatam Quran ringan kalau napa sudah tuha menyesal sih dia. Menyesal. Tapi mau kada mau sudah harus dilaksanakan gitu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis yang lain ada tambahan kalimatnya. Wa inna liwaladika 'alaika haqqan, bahwasanya kamu ada kewajiban terhadap anakmu. Kamu berikan nafkah tadi. Kamu berikan ongkos buat dia sekolah, buat dia makan. Ada kewajiban. Jangan asik beribadah sunnah tetapi meninggalkan kewajiban terhadap anak gitu. Ada kewajiban terhadap anak. Rupanya si Dini kada ingat lagi tuh.
tahunya ibadah aja, ibadah aja. Tidak ingat mana yang wajib, mana yang sunnah. Dahulukan yang wajib gitu. Jangan asik dengan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan gitu tak. Jangan salah pilih. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat hadis yang lain Nabi berkata seperti ini, la soma man somal abad qalahu salasan. Tidak dibenarkan seseorang berpuasa terus sepanjang tahun. Nabi mengatakan hal itu 3 kali. Tidak dibenarkan seseorang berpuasa terus sepanjang hari. Tidak dibenarkan seseorang berpuasa terus sepanjang hari sampai setahunan full tadi. Tidak dibenarkan seperti itu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan ahabbus siyam ilallahi ta'ala siyamu Daud, bahwasanya puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa seperti puasa Nabiullah Daud alaihi salam. Jadi puasa Nabi Daud itu paling disukai oleh Allah. Tapi kalau pian melaksanakan hari ini puasa, isuk tidak, isuknya puasa, isuknya tidak, bulan puasa Ramadan tetap sebulanan penuh. Kali nanti bulan puasa Ramadan bahalat hari juga. Nah salah pian, puasa Ramadan itu nang wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Wa ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud, dan pelaksanaan waktu salat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah pelaksanaan waktu salat yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi waktu salat Nabiullah Daud ini luar biasa bagus. Ibadah di waktu malam nih luar biasa bagus. Bagaimana caranya waktu ibadahnya Nabiullah Daud? Kana yanamu nisfal laili. Keadaan Nabiullah Daud alaihissalam, setengah malam beliau tidur. Tujuan tidur beliau adalah untuk istirahat badannya tadi karena sudah bekerja di siang hari. Jadi siang hari bekerja, malamnya guring setengah malam guring tuh. Nah, wa yaqumu sulusahu. Kemudian beliau Nabiullah Daud bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi nanti jam 2 bangun sampai jam 4-an bangun beliau. Wa yanamu sudusahu. Kemudian beliau tidur pada 1/6 malam yang terakhir, artinya mulai jam 4 sampai subuh. Nah, guring beliau. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan keadaan Nabi Daud itu puasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi bahalat hari puasanya. Wala yafirru ijalaqa, dan Nabi Daud tidak pernah lari apabila bertemu musuh. Musuh tidak dicari, bertemu Nabi Daud tidak pernah lari. Wa fi riwayatin qala, dan di dalam riwayat hadis yang lain Abdullah bin Amr bin As pernah berkata seperti ini kelanjutan hadisnya. Angkahani abi imra'atan jata hasabin. Abahku, ujar Abdullah, abahku nih yang bernama Amr, ujar Abdullah nih, pernah menikahkan aku dengan seorang perempuan yang mempunyai garis keturunan yang bagus luar biasa. Artinya keturunan ningrat lah, darah biru. Wah, kalau kita darahnya habang berataannya lah, kecuali tahantop hanyar biru. Nah itu. Jadi perempuan ini perempuan yang ningrat, aku dikawinakan dengan perempuan tersebut. Kana wa kana yata'ahadu kannatahu, dan keadaan abahku, ujar Abdullah tadi, keadaan abahku yang bernama Amr nih pernah berjanji kepada menantunya itu ai imra'ata walade, yang merupakan istriku, maksudnya yang merupakan istriku itu, ujar Abdullah tadi. Jadi abahku berpender lawan minantunya, minantu itu ya istriku, ujar Abdullah tadi. Nah, Payas aluha, abahku bertanya kepada istriku, an ba'liha, tentang aku sebagai suaminya nih. Fataqulu lahu, jadi bertanyanya seperti apa? Kayak apa laki kamu? Gitu nah. Fataqulu lahu, kemudian istriku berkata kepada abahku tadi, yang merupakan mintuhannya tadi, ni'mar rajulu min rajulin, bahwasanya anak pian itu sebaik-baik lelakian dibandingkan lelakian manapun. Wah, dipuji tuh. Bahwasanya anak pian sebaik-baik lelakian dibandingkan lelakian manapun. Lam yata' lana firashan,
Karena dia tidak pernah menjima ulun ditilam. Nah, ujung-ujungnya nih ialah maambung tapi mahantak gitu. Nah, dipuji tadi anak pian tuh anak yang terbaik dibandingkan anak pian itu lelakian yang terbaik dibandingkan lelakian manapun. Karena dia tidak pernah menjima ulun ditilam sekalipun semenjak kawin gitu. Oh ma. Walam yufattish lana kanafan munju atainah, dan dia tidak pernah memeriksa tutupan pakaian ulun sejak ulun datang ke rumahnya. Jadi sejak ulun datang ke rumahnya nih nggak pernah memacul pakaian ulun. Kan orang berjima kan pacul pakaian itu tak. Wah, lamun kananakan wayahine ya lah. Kada disuruh langsung doang. Nah, itu. Ini ya Allah keasikan ibadah. Kada hendakna kita kada ada salira gitu tuh. Kada ada salira. Palamma tala jalika alaih, kemudian tatkala hal itu terjadi berkepanjangan lawas nang kayak gitu toh. Berapa lawas kada disebutakan nih berapa lawasnya. Pokoknya lawas nang kayak gitu sejak jadi pengenten nggak pernah cucuk pemilu. Nah, akhirnya abahnya nih mendengar nang kayak gitu kayak apa? Abahnya si Abdullah tadi yang bernama Amr tadi. Jakara jalikalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amr menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, anak ulun tuh kada pernah menjima istrinya sejak kawin tuh sampai sekarang. Kayak apa itu? Faqala, Nabi langsung berkata kepada Amr, ilqani bih, kamu pertemukan aku sih dengan anakmu yang bernama Abdullah. Ujar Nabi, bawa Abdullah kemari. Nah, Nabi nang kayak gitu. Palakituhu ba'du, kemudian aku, ujar Abdullah, langsung menemui Nabi setelah abahku memberitahukan hal itu kepada Nabi. Aku menemui Nabi, ngaran Nabi memanggil. Pakola, Nabi langsung menginterogasi aku, bertanya kepadaku, kaifa tasumu, wahai Abdullah, bagaimana garang caramu berpuasa tuh kayak apa garang gitu. Nabi kan tahu ini kan si abahnya pakai sani kada pernah menjima kayak apa garang puasa gitu tuh. Qultu, Abdullah menjawab, kulli yaumin, ulun puasa ya Rasulullah, setiap hari ulun puasa tuh. Setiap hari puasa. Waqala, Nabi berkata pulang, Nabi bertanya lagi, wa kaifa tahtimu, bagaimana cara kamu menghatamkan Quran? Cara ikam menghatamkan Quran tuh kayak apa? Karena Nabi mendengar dia saban malam itu hatam Quran. Cuman Nabi nggak mau dengar ujar orang, betakun langsung lawan orangnya gitu. Apa ujar Abdullah? Qultu, Abdullah menjawab, kulla lailatin, ulun ya Rasul setiap malam hatam Quran 30 juz tuh. Kalau dihitung tuh misalnya 1 jam 3 juz, berarti 10 jam tuh tamat tak? Itu lamun kada pakai istirahat. Lamun pakai istirahat bisa lebih itu. Ada yang 8 jam tamat, ada yang 5 jam tamat, tergantung dia semakin lidahnya lancar membaca Al-Quran, maka akan cepat tamatnya. Lidah ini jadi lancar karena keseringan membaca. Kayak pian baca Yasin dia loh. Keseringan hafal langsung tuh bang, cepat benar tuh. Nah gitu, karena sudah terbiasa. Lah mungkin ada terbiasa iya tak 20 menit 30 menit 1 juznya ya tak. Wajah karanah wa ma sabaqa, kemudian Abdullah menceritakan seperti hadis yang terdahulu ya, disuruh Nabi kan hatam Qurannya sebulan sekali aja gitu, puasa seperti puasa Nabi Daud kayak gitu tak. Wa kana yaqra'u ala ba'di ahli as-subuh alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna haffa alaihi bil lail. Keadaan Abdullah ini membaca Al-Qur'an di siang hari di hadapan bininya itu 1/7 Al-Qur'an. 1/7 Al-Qur'an 3 juz lebih sedikit. Karena 3 kali 7 berapa tak? Sudah 28. Jadi 3 juz lebih sedikit lah. Nah itulah pokoknya. Nah itu kan. Jadi 3 juz lebih sedikit siang harinya. Dia baca dan dilakukan di siang hari di hadapan bininya. Karena puasa kada kawa bermainan. Ya kalau kena denda bener ya. Liyakuna khaffa alaihi bil lail, tujuan membaca 1/7 Al-Quran artinya 3 juz lebih sedikit siang hari, supaya terasa ringan di malam harinya untuk menamatkan Al-Quran yang sisanya. Jadi 27 juznya tuh malam hari tuh. Nah gitu. Wa ija arada ayyataqawwa,
apabila Abdullah ingin memperkuat akan badannya, fisiknya, misalnya terasa lemah, keuyuhan. Nah, kalau hendak kuat, aftara ayyaman, maka Abdullah tidak berpuasa selama beberapa hari. Jadi kalau misalnya rasa uyuh, tidak berpuasa selama beberapa hari. Wa asa, dan Abdullah menghitung tuh berapa hari tidak berpuasanya, dihitung oleh Abdullah. Wa sama mislahunna. Kemudian setelah itu Abdullah berpuasa seperti itu juga. Jadi kalau tidak berpuasa 5 hari, kemudian berpuasanya 5 hari. Tidak berpuasa 7 hari, kemudian nanti puasanya 7 hari. Terserah Abdullah, pokoknya dalam setahun setengah tahun dia berpuasa. Karahiyata ayatruka syai'an farqa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah ini tidak suka meninggalkan sesuatu yang sudah diperintahkan Nabi sejak dia berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah menyanggupi kepada Nabi, ya kalau membaca Quran seminggu tamat, berarti wajib tuh dia membacanya. Puasa seperti puasa Nabi Daud. Kullu hadhihi riwayat sahihatun. Seluruh riwayat hadis yang telah disebutkan ini itu sahih hadisnya. Mu'dhamu hafiz sahihain, kebanyakan hadisnya yang tentang disebutkan tadi itu tercantum di dalam Sahih Bukhari dan tercantum juga di dalam Sahih Muslim. Wa qalilun minha fi ahadihima, dan sedikit yang ada hanya pada salah satunya saja. Sedikit saja tadi yang ada pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada, itu sedikit saja. Habis sudah pembahasan tentang riwayat Abdullah bin Amr bin As.